Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan melakukan review pekanan, di mana saya akan mereview hasil belajar saya di pekan ini. Jadi, yang akan saya review pada kesempatan kali ini adalah desain page Instagram atau desain kursor page Instagram, yang mana saat ini tuh saya sudah banyak yang saya buat desain kursor seperti ini. Tapi yang sekarang ini tuh dengan judul yang berbeda. Sekarang judulnya itu 4 kebiasaan yang membuat kamu cepat jago di dunia pemrograman. Jadi untuk di halaman pertamanya ini, mungkin saya akan menjelaskan sedikit bagaimana saya membuatnya. Jadi di halaman pertama ini, sini hanya ada beberapa tulisan dan ada beberapa ikon yang simple, tapi yang membuat menarik sini itu ada di cara saya menempatkannya. Jadi di sini huruf 4-nya atau nomor 4-nya saya buat besar di bagian sini. Kemudian nanti di tulisan kebiasaan yang membuat kamu cepat jago itu saya taruh di bagian kanannya. Yang bagian atasnya sini saya samakan dan juga di bagian bawahnya. Kemudian nanti di bagian bawahnya lagi sini ada tulisan di dunia pemrograman yang saya taruh di bawah semua ini. Kemudian nanti warnanya itu di tulisan 4 dan kebiasaan dan cepat jagonya itu saya berikan warna biru. Jadinya itu tidak terlihat polos. Jadi saya tambahkan gaya-gaya sedikit lagi. Kemudian di bagian bawahnya sini ada tulisan kecil, bukan soal bakat tapi soal kebiasaan. Jadi ini nanti yang akan dijelaskan, bukan soal bakat tapi soal kebiasaan. Dan di bagian sini ada objek atau ikon panah yang tepat sasaran. Kemudian sini ada ikon laptop dengan kode. Kemudian sini ada bentangan atau seperti jadwal yang telah tercentang dan kemudian lampu ide. Kemudian tak lupa saya tambahkan logo pondok di sini karena ini untuk postingan pondok. Kemudian ada informasi website dan informasi nomor teleponnya. Kemudian lanjut ke halaman kedua, langsung masuk ke dalam pembahasan. Jadi 4 kebiasaan yang membuat cepat jago itu, yang pertama itu belajar sedikit tapi konsisten. Itu belajar sedikit-sedikit tapi konsisten. Jadi sini ada penjelasan singkatnya, ada tulisan kecil di bawah sini atau isinya. Ini ada subjudul dan isinya di sini. Jadi isinya itu belajar 30 sampai 60 menit setiap hari jauh lebih efektif daripada belajar berjam-jam tapi hanya sekali. Kemudian di bagian bawahnya sini ada kotak biru yang mana di dalamnya itu saya tambahkan tulisan konsistensi mengalahkan intensitas. Kemudian di bagian kanan sini saya tambahkan ikon kalender dan juga ikon jam, yang mana ini tergabung kelihatannya dari judulnya itu belajar sedikit tapi konsisten. Ini kalender dan ada ikon jamnya. Kemudian sini juga saya tambahkan ikon kode. Saya memperkuat lagi identitas atau memperkuat lagi kesan-kesan pemrogramannya. Kemudian di sini saya tambahkan logo pondok lagi dan informasi website dan nomor telepon pondok. Kemudian lanjut ya yang ketiga, yang halaman ketiga. Jadi di sini ada poin yang kedua. Itu poin yang kedua, jangan hanya menonton tutorial. Jadi ini semacam tips. Dan subjudulnya itu jangan hanya menonton tutorial. Kemudian isinya nanti ini ada tulisan tutorial memang penting, tetapi kemampuan berkembang ketika kamu mulai mencoba dan membuat proyek sendiri. Jadi di sini menjelaskan kalau tutorial itu penting, tapi kemampuan berkembang itu bisa ketika kamu itu mulai mencoba dan
membuat project sendiri. Dan di bagian kanan sini saya tambahkan ikon seperti nonton nonton tutorial. Kemudian di bagiannya ada sini ikon yang kode atau tulisan kode, yang mana ikon ini tuh ikon tutorial ini mempererat lagi atau memperkuat identitas tentang tutorial ini dan hanya menonton tutorial. Dan saya tambahkan kode sini tuh memperkuat identitas, memperkuat kesan pemrogramannya. Kemudian di bagian paling bawah sini ada seperti tahap-tahap. Jadi saya taruh di atas kotak biru ini, biar saya lengkungkan sedikit. Dan di dalamnya saya tambahkan objek seperti buku di sini, dan kode, dan ada dokumen. Dan di bagian bawahnya itu ada tulisan belajar, kemudian itu praktik dan evaluasi. Jadi harus bertahap. Pertama itu belajar, lanjut di sini praktik, dan itu evaluasi apa-apa saja yang benar dan salah. Dan jangan lupa saya tambahkan logo pondok dan informasi website pondok dan nomor teleponnya juga. Kemudian halaman keempat, di sini ada poin yang ketiganya. Jadi poin ketiganya itu atau sub isinya sini, sub judul, biasakan mencari solusi. Kemudian di bagian bawahnya ada isinya, tidak semua masalah harus langsung ditanyakan. Biasakan membaca dokumentasi, mencari referensi, dan mencoba berbagai solusi. Dan di sini di bagian paling bawahnya ada kotak biru yang mana dalamnya ada kata-kata. Saya taruhkan pemrogramer hebat adalah pencari solusi. Kemudian juga tidak lupa saya tambahkan tanda kutip di bagian sini, karena ini kata-kata motivasi lah. Kemudian di bagian kanan sini ada objek yang sudah saya buat menggunakan AI. Di saya juga belajar membuat prompt, jadi saya bisa mendapatkan objek seperti ini. Dan yang mana tujuan saya menaruh ini di sini itu jadi memperkuat lagi kesan biasakan mencari solusinya atau cara dia harus mencari cara itu atau mencari solusi dengan tanda sungguh adalah ide saya tambahkan. Kemudian halaman kelima atau poin yang terakhir, karena poinnya itu ada 4, ini jangan takut gagal atau salah. Dan ini subjudulnya, dan di bagian bawahnya ada isi. Error adalah bagian dari proses belajar. Setiap kesalahan akan membuatmu semakin memahami cara kerja teknologi. Dan di bagian bawahnya lagi ada kata-kata saya taruh di atas kotak biru ini yang saya lengkungkan sedikit. Setiap error adalah pelajaran baru. Dan tidak lupa saya tambahkan tanda kutip karena ini ada kata-kata. Kemudian untuk di bagian kanannya juga sini saya buat ikon ini tuh di AI. Jadi saya belajar membuat formnya hingga bisa menjadi seperti ini. Mana tujuan saya taruh ini itu memperkuat kesan lagi tentang error di pemrograman seperti ini. Kemudian lanjut ke halaman yang keenam, yang terakhir ini ada kata ajakan untuk terus ikuti kami di pondokinformatika.id. Mana ini juga saya belajar membuat prompt supaya bisa jadi seperti ini. Kemudian di bagian bawahnya ada konten-konten bermanfaat seputar teknologi, desain, dan pemrograman. Yang di setiap halaman itu tidak lupa juga saya tambahkan logo pondok, informasi website, dan nomor telepon juga. Jadi mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.